Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Doni The Kaiser, dan kali ini saya akan menyampaikan tips tentang communication skills. Ya pemirsa, seperti Anda ketahui bahwa setiap orang, apapun profesi dan pekerjaannya, pasti membutuhkan keahlian komunikasi yang baik. Dengan communication skills yang oke, profesi Anda, pekerjaan Anda bisa menjadi semakin sukses. Dan keahlian komunikasi itu Kalian ngapain di sini? Kristi, kamu ngapain? Aku lagi mau opening program. Saya sedang ngasih training communication skills. Tapi ini bukan kelas, ini program acara. Tapi sebentar, kita kan biasanya ketemu di kelas. Betul, tapi sekarang kita ada di program Etalase dan aku hostnya. Jadi Kristi hostnya? Iya. Wah, keren banget dong. Jadi Kak Doni duduk dulu, aku mau opening dulu ke pemirsa dulu ya. Oke, silakan. Oke, halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Maria Kristi dapat menjumpai Anda kembali dalam program Etalase. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas mengenai dunia komunikasi dan penyiaran, tentunya bersama narasumber kita, Doni The Kaiser. Halo Kak Doni, apa kabar? Kabar baik Kristi. Kristi, apa kabar? Puji Tuhan baik. Sehat, luar Kak biasa Doni, ya. ingat ya, aku di sini hostnya. Tadi kan Kak Doni bilang kalau Kak Doni lagi ngasih kelas. Berarti sekarang Kak Doni jadi pengajar dong? Iya, saya ngajar. Kalau boleh Saya tahu, aktif. mengajar di lembaga pendidikan apa? Saya mengajar tentang komunikasi dan penyiaran itu di Communication Academy. Wow, Communication Academy, kayaknya baru denger tuh Kak. Gimana bisa cerita sedikit nggak ke pemirsa? Apa itu Communication Academy? Ya, Kristi dan pemirsa, Communication Academy itu Yes. adalah lembaga pelatihan di bidang komunikasi dan penyiaran. Komunikasi dan penyiaran Dari ya? namanya sendiri kan communicating. Itu Oke. berasal dari dua kata, yaitu communication and broadcasting. Nah, kalau boleh tahu nih, kelas-kelas apa aja yang ada di Communication Academy? Ya, pasti Kristi suka deh. Ya kan? Iya. Kan Kristi pernah ngikut di communicating kan. Nah, betul, dari betul. namanya sendiri ada dua kan, communication and broadcasting. Broadcasting. Kalau di bidang komunikasi itu kita mengajarkan materi hal-hal yang terkait dengan komunikasi ya. Kemudian di broadcasting atau penyiaran ya seperti yang sekarang Kristi sedang lakukan. Betul, betul. Salah satunya, tapi banyak sekali modul atau materi pelatihan terkait dengan dua bidang tadi, yaitu komunikasi dan penyiaran. Oh gitu, berarti ada kelas TV presenter, ada Ada dong, kelas radio, ada juga radio announcer, ya kan? kelas public speaker. Public speaking ya. Oke. Jadi kalau komunikasi itu kita bisa mempelajari tentang communication skills, presentation skills, ya. Kemudian ada service excellence, ada juga kelas-kelas yang menyangkut marketing communication, public relations. Sementara kalau bicara tentang broadcasting, Oke. seperti profesi Kristi sekarang, ya, Ya, TV ya, ya. presenter, host, anchor, ya, news anchor. Kemudian bagaimana menjadi TV reporter atau bagaimana membawakan peran sebagai interviewer, termasuk radio announcer, itu juga diajarkan di Communication Academy. Wah, berarti nggak cuma di depan layar tapi di bagian belakang layar juga ya Kak Doni ya. Iya. Nah, kalau misalnya para pemirsa di rumah penasaran nih, pengen banget untuk menjadi TV presenter kayak Kristi sekarang ini, untuk menjadi juga announcer, itu sebenarnya hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan Kak Doni? Nomor satu sebenarnya harus passion. Passion dulu ya. Jadi harus senang ya. Kita nggak bisa maksain kan Kristi, kalau misalnya Kristi nggak betul. senang untuk jadi TV presenter, tapi dipaksa-paksa jadi TV Stres presenter, nanti jadinya. Mungkin bisa, tapi hasilnya tidak maksimal. Betul. Karena itu setiap orang, siapa saja ya, baik pemirsa yang ada di rumah ataupun Kristi dan teman-teman dari segala usia, itu bisa kok mempelajari atau mendalami keahlian. Karena ini adalah keahlian yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Wah, berarti pemirsa di rumah juga bisa ikutan nih Boleh di Communication banget, Academy. boleh. Nah, Kak Doni, kita akan lebih lanjut lagi ngobrol seputar Communication Ya. Academy, tapi sebentar ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Etalase. Selamat datang di Communication Academy. Communication Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terlengkap di Indonesia. Communication Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communication Academy bersama para praktisi berpengalaman. Communication Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap. Mari bergabung bersama Communication Academy dan jadilah yang terbaik. Communication Academy, your future starts here.
kembali lagi di program Etalase, masih bersama saya Maria Christy dan Doni The Kaiser. Nah, Kak Doni, tadi kan di segmen pertama kita udah bahas mengenai Communicating Academy. Dan Kak Doni ini selaku CEO dari Communicating Academy, bener gak? Iya. Nah, kalau kita boleh tahu nih, sebenarnya apa sih tujuan didirikannya Communicating Academy? Berat amat sih pertanyaannya. Gak seberat. Seperti menanyakan tujuan hidup gitu. Iya benar ya, benar. Tapi karena saya dan Christy adalah orang-orang yang punya passion di bidang yang sama. Betul, Ya. communication Kami broadcasting. sebenarnya punya keinginan atau idealisme untuk memberikan wadah, Wow. memberikan ruang bagi siapa saja untuk bisa belajar tentang komunikasi dan penyiaran. Sebenarnya sih Christy ini berangkat ya. dari sebuah kondisi, kita kan sering lihat nih, mungkin ada teman-teman di luar sana yang pengen banget belajar tentang TV presenter. Betul. Tanpa harus mendalami pendidikan formal. Benar. Nah, itu kan mungkin tempatnya tidak terlalu banyak. Benar. Di Indonesia belum terlalu banyak. Betul. Tapi kita juga pengen bahwa orang yang belajar tentang broadcasting itu, profesi-profesi di broadcast ya, seperti TV presenter, kemudian radio announcer, Public speaker dan seterusnya itu tidak instan juga. Betul. Nah, ini berangkat dari Perlu sebuah proses. idealisme, kita pengen menghasilkan orang-orang atau SDM yang berkualitas, siap kerja, profesional di bidang komunikasi dan penyiaran. Broadcast, Lahirlah Communicating Academy. Dengan nama yang unik itu ya, Iya. komunikasi dan broadcasting. Orang-orangnya juga unik kok, bukan cuma namanya. Betul, bisa lihat dari Kak Doni dan juga saya pastinya. Nah, kalau misalnya kita boleh tahu nih, fasilitas apa aja yang ada di Communicating Keren deh Academy? pokoknya. Oh ya? Dahsyat ya Apa kan? bedanya dengan sekolah komunikasi yang lain yang Beda di Indonesia? banget ya. Kebetulan kita sekarang cukup confident untuk mengatakan bahwa Communicating Academy adalah satu-satunya lembaga pelatihan profesi Satu-satunya lembaga pelatihan profesi di yang Indonesia Yes. yang memiliki infrastruktur dan fasilitas Wow. pelatihan yang berstandar broadcast. Misalnya mau jadi radio announcer, Ya, pasti ada studio radio announcer. Ya. Mau jadi TV presenter, jangan belajar di kelas dong. Betul. Ya, belajarnya Harus di studio, ya kan? Kemudian buat teman-teman lain yang mungkin ingin mendalami bidang-bidang komunikasi dan penyiaran, memang kita serius untuk melengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang oke banget sehingga teman-teman bisa mendapatkan pengalaman langsung. Langsung Ya, ya. contohnya Berarti nih. ada kameranya langsung di studio. Persis, ya. Kita dibuat suasananya benar-benar seperti studio. Betul sekali. Jadi Oke. Christy misalnya atau Ya. teman-teman pengen belajar jadi host atau TV presenter, TV presenter? kan harus di studio. Betul. Ya, atau di luar studio misalnya Ya, untuk ya. program liputan atau jalan-jalan gitu kan. Sehingga ketika teman-teman yang selesai belajar di Communicating Academy, mereka nggak kagok, nggak kaget lagi. Misalnya habis itu dapat casting atau peluang iya. untuk menjadi seorang TV presenter. Waktu di casting nggak kaget dong. Betul. Kan sudah sering di studio. Karena kan? kadang-kadang kalau misalnya kita cuma belajar teori, begitu kena prakteknya agak bingung Kak Doni. Betul sekali. Banyak sebenarnya, Christy, ini berdasarkan pengalaman teman-teman fasilitator juga. Ketika kita berbagi pengalaman tentang profesi di kepenyiaran, teman-teman itu mungkin kalau di kelas oke banget ya. Depan kamera di kelas oke. Tapi giliran pas mereka Begitu mau casting, on-nya. aduh, ada lighting, Betul. melihat lampu dengan toilet menyala, kaget. Akhirnya blank. Padahal Iya. dia oke loh sebenarnya, tapi tidak dilatih kemampuannya di lingkungan tempat kerjanya mereka yang sesungguhnya. Oke, berarti kalau di communicating pas banget ya, langsung dilatih dengan situasi yang sebenarnya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal pengajar, ada siapa aja pengajar di Communicating Academy? Aduh, ini jadi kayak jualan ya, buka warung ya. Betul. Ya, kita menyebutnya fasilitator ya, Iya. atau facilitator, sehingga mereka bukan sekedar transfer of knowledge, bukan cuma ngasih tahu, bukan cuma ngajarin, tapi orang-orang seperti Christy dan teman-teman yang berlatih di sana itu dikembangkan bakatnya sesuai dengan passion dan arah mereka kemana. Jadi nggak bisa juga kan kalau kita misalnya kita maksain orang, Christy kamu jadi radio announcer deh. aja, Tapi ternyata punya bakat atau passion di bidang TV presenter. TV Gitu kan? presenter. Dan fungsi fasilitator itu bukan ngajarin teori, Christy. Oh gitu, jadi bukan di kelas dia berbicara terus-terus gitu Enggak enggak? juga, itu di kampus aja, ya, di universitas begitu Oke. kan. Nah, karena itu fasilitator yang ada di Communicating Academy 100% adalah praktisi. Jadi orang-orang yang memang bekerja di bidang komunikasi dan juga di bidang penyiaran. Lagi-lagi langsung praktek sama Betul. praktisinya langsung ya. Iya. Penasaran nggak? Penasaran banget dong. Jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan Kebetulan sedih. kan saya lagi ngasih training nih Iya, tentang iya, communication benar, skill. benar. Karena Christy sudah nanya-nanya tentang Communicating Academy, saya bawa kok VT-nya tentang iya? Communication Academy. Mau lihat dong, Mau Kak lihat? Doni? Mau. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke.
Selamat datang di Communicasting Academy. Communicasting Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terlengkap di Indonesia. Communicasting Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communicasting Academy bersama para praktisi berpengalaman. Communicasting Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap. Mari bergabung bersama Communicasting Academy dan jadilah yang terbaik. Communicasting Academy, your future starts here. Nah, Kristi, itu tadi VT tentang Communicasting Academy. Keren banget Kak Doni. Kita lihat dari videonya tadi, anak-anak didiknya tuh langsung dilatih di studionya langsung ya. Ya memang ada sih Kristi kelas atau teori ya. Iya. Tapi kan perbandingannya 20% teori, 80% praktek. Wow. Kan luar nggak mungkin nih biasa. misalnya, Kristi, seorang TV presenter adalah A, B, C, D. Nggak bisa. Oke, cukup pemahaman sekilas. Tapi mau jadi TV presenter, go. Yuk langsung ke Iya studio kan? gitu ya. Live report misalnya, seorang reporter gitu kan. Reporter televisi adalah A, B, C, D. Tidur deh nanti, ya kan? Tapi Tapi by the way- langsung mereka berlatih di lapangan. Iya, studionya itu langsung di Communicasting Academy-nya? Betul. Jadi studio kita memang Oh, fasilitas yang merupakan bagian penting dari kegiatan pelatihan di Communicasting Academy dan itu terletak di dalam kampus Communicasting Academy. Oke, terima kasih Kak Doni. Iya. Nah pemirsa, perbincangan saya bersama Kak Doni masih akan berlanjut seputar Communicasting Academy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etalase. Selamat datang di Communicasting Academy. Communicasting Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terlengkap di Indonesia. Communicasting Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communicasting Academy bersama para praktisi berpengalaman. Communicasting Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap. Mari bergabung bersama Communicasting Academy dan jadilah yang terbaik. Communicasting Academy, your future starts here. Pemirsa, masih bersama saya Maria Kristi dan Kak Doni The Kaiser dan masih membahas seputar dunia broadcasting pastinya. Iya. Nah Kak Doni, kalau tadi kita udah lihat fasilitas yang ada di Communicasting Academy. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, modul-modul apa saja yang diberikan kepada peserta di Communicasting Academy? Ini yang paling menarik, ini yang paling Iya, ini yang asik. paling penting ya sebenarnya. Sebab modul yang kita berikan adalah modul-modul yang memang siapapun bisa mempelajarinya. Ini kan ilmu terbuka. Siapapun ya, Iya, jadi tidak pemirsa di harus- rumah bisa dong. Betul, tidak harus orang ini dari mungkin dia sekolah atau kuliah di ilmu komunikasi Iya. atau di ilmu broadcast. Enggak. Siapa saja seorang dokter misalnya Wow. ingin mengasah keahlian di bidang komunikasi, boleh kok. Di antaranya nih, kita punya public speaking. Nah, Ya. ini yang general ya, yang semua orang bisa nih. Betul, ini kan bagian dari communication skills. Betul. Public speaking kan semua orang butuh. Butuh, pekerjaan apapun semuanya butuh. Apapun profesinya pasti memerlukan keahlian public speaking ya. Contoh seperti kita pasti Betul, dong. itu pasti. Dokter misalnya, ya kan? Atau bahkan tukang parkir sekalipun, Kristi, dia harus memiliki keahlian komunikasi yang baik. Di antaranya public speaking. Speak kan bukan sekedar ngomong kan depan Betul, orang kan. betul. Tapi bagaimana speaking yang efektif, yang powerful, yang kemudian memberikan impact atau dampak kepada orang yang diajak bicara. Kita nggak Oke. pernah ngajarin teman-teman itu lawan bicara, tapi teman bicara. Iya betul, Sehingga- pemilihan kata-katanya betul ya, teman bicara bukan Betul. lawan bicara. Pemilihan kata kan juga salah satu syarat sehingga pembicaraan bisa menjadi lebih sukses lagi. Itu Betul. public speaking. Kemudian kita juga punya radio announcer. Wow, Ya. radio announcer. Siapa yang pengen jadi radio announcer? Aku pastinya. Dan kita memberikan kesempatan buat teman-teman yang belajar di Communication Academy itu, Oke. mereka langsung belajar sebagai radio announcer. Langsung, maksudnya? Langsung di studio. Di Jadi studionya langsung? kelasnya itu, Kristi, Iya. adalah studio announcer.
Jadi announcer box ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar jadi radio announcer langsung berhadapan dengan ada mixer, audio mixer, ada mic-nya pastinya, mikrofon, ada software yang memang membuat mereka harus membawakan peran sebagai seorang radio announcer, dan termasuk bagaimana menjadi radio announcer yang gaya sekarang. Iya betul, yang gaya anak muda ya. Betul. Terus apa lagi Kak Doni? Ada interviewer, ini menjadi agak berat seorang pewawancara televisi yang baik. Kemudian TV presenter tadi sudah kita bahas, dan yang sekarang banyak juga diminati yaitu TV reporter. Oh iya betul sekali. Reporter televisi ya. Bagaimana menjadi seorang news atau jurnalis berita, membawakan peran untuk mencari, meliput, mengolah dan menyampaikan berita. Bahkan membawakan berita itu sendiri berdasarkan hasil yang dia cari, dia liput dan dia olah. Itu kita juga berikan kesempatan buat teman-teman untuk berlatih menjadi seorang TV reporter. Nah sekarang aku mau kasih lihat pemirsa di rumah, ini dia ada liputan tentang testimoni dari Communicasting Academy. Belajar di sini dengan ada fasilitas studio, kamera, dan juga kelas yang asik sih, jadi akhirnya yang ya oke lah. Fasilitas yang kalau kita bisa lihat fasilitas di sini lumayan mumpuni, ada studio TV, ada control roomnya, ada radionya, jadi nggak kalah lah dengan sekolah-sekolah yang sudah punya nama. Sebagai lembaga yang baru saya salut karena memiliki gedung sendiri, kemudian isinya juga sangat mapan, ada studio di mana orang bisa belajar, dan untuk saya sih yang pertama mungkin ikut kelas gratis itu salah satu yang sangat menarik karena memang dibutuhkan lembaga-lembaga seperti ini agar bisa kaum muda Indonesia itu tertarik dengan ilmu jurnalistik, bagaimana mau jadi penyiar, kemudian menjadi seorang pekerja jurnalisme, itu memang butuh orang-orang seperti para pendiri lembaga ini. Aku udah berapa kali juga sih ikutan workshop sebenarnya. Tapi kalau dari fasilitas dan apa yang diberikan, ya sangat generous sekali ya. Makanannya, juga pelayanannya, dan juga apalagi ya itu tadi friendly-nya itu dari pihak staff di sini misalnya itu bagus banget sih. Wih, keren banget. Keren kan? Komentar-komentar keren. teman-teman tentang Communicasting Academy. Oke. Jadi tunggu apa lagi? Tunggu Kristi kan apa udah lagi? pernah berlatih Betul. di sana, ya Iya, kan? betul. Rasakan bedanya. Rasakan bedanya. Nah, Kak Doni, kalau tadi kan kita udah ngomongin soal teori nih. Cerita tentang komunikasi kayak gimana, ngasih lihat video-video tentang fasilitas dan segala macamnya. Sekarang, Kristi mau tantang Kak Doni untuk langsung mengajarkan kepada pemirsa bagaimana menjadi TV presenter. Tantangan nih. Tantangan Bener dong. nih, nggak nyesel nih. Enggak. Nyesel saya ambil alih program ini. Jangan, kalau gitu jangan. Tapi kalau contoh boleh. Oke deh. Contoh boleh. Oke, baik. Kita akan coba ya. Baik, pemirsa, kita masih berbincang-bincang dalam program Etalase. Dan saya bersama Maria Kristi, kita berbincang tentang Communication Academy atau Communication and Broadcasting. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Itu contohnya ya. Iya. Contoh mau closing. Itu adalah salah satu contoh yang paling kece yang pernah aku lihat. Lebay. Tapi benar juga sih Kak Doni, kadang-kadang tuh presenter suka kagok pas opening atau nggak closing. Iya. Tapi kalau Kak Doni lancar banget. Ya, semua itu butuh persiapan. Oke. Jadi jangan pernah tampil tanpa persiapan. Betul. Apapun programnya, apapun penampilannya, saya, Kristi, atau teman-teman yang sedang berlatih di Communication Academy, itu wajib, kudu, mesti harus melakukan persiapan. Iya dong, karena preparation ya, atau persiapan yang baik itu sudah menang satu langkah. Ya, kemudian kita harus menguasai materi. Yang penting gini deh, jangan pernah anggap enteng. Betul. Mau tampil sebagai MC di panggung, on air, off air, atau apa saja, selama berinteraksi dengan publik atau di depan kamera, harus prepare. Harus preparation ya. Harus preparation. Dan yang penting tenang juga. Betul. Harus tenang, karena Iya. kalau udah tenang, semuanya bisa dilakukan. Bagaimana dengan bisa baik tenang pastinya. kalau tidak terbiasa? Nah, tips and trick-nya dibagi juga dong Kak Doni. ke Itu pemirsa. dia. Tips kita adalah bagaimana mengkondisikan biar teman-teman yang berlatih di Communication Academy itu sebisa mungkin, sebanyak mungkin langsung mengalami kondisi selayaknya mereka sedang tampil. Oke. Kebetulan kami juga mengelola sebuah rumah produksi dalam satu grup dan juga ada stasiun televisi lokal yang kita kelola sehingga teman-teman juga terlibat di dalam produksi acara. Wow, berarti Jadi bukan pura-puranya aja, Kristi.
Kristi. Nggak, bukan pura-pura di studio aja, tapi Memang produksi program. langsung Bisa, ada Luar live program, ada biasa. taping gitu kan. Sehingga mereka juga selain berinteraksi dengan fasilitator, mereka bisa berlatih di kelas atau mereka bisa berlatih di studio, tapi mereka juga live ya. Mereka juga Aduh, membawakan luar biasa. programnya mereka sendiri. Jadi bukan cuma belajar, tapi bakat dan potensinya disalurkan langsung. Betul. Aduh, karena ini sebentar dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi Oke. obrolan kita saat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Etalase. Selamat datang di Communicasting Academy. Communicasting Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terlengkap di Indonesia. Communicasting Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communicasting Academy bersama para praktisi berpengalaman. Communicasting Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap. Mari bergabung bersama Communicasting Academy dan jadilah yang terbaik. Communicasting Academy, your future starts here. Baiklah pemirsa, kembali lagi di program Etalase bersama saya Maria Kristi dan Kak Doni The Kaiser. Nah Kak Doni, Ya. kalau tadi kan di segmen sebelumnya nih, Kak Doni udah ngasih contoh closing closing sebuah program sebagai TV presenter. Iya. Nah kalau misalnya kita berbicara sebagai TV presenter, kan nggak cuma kata-kata sama pemilihan kata doang kan yang Betul. harus diatur. Tapi ada faktor lain seperti misalnya mimik atau mungkin gestur tubuh gesture, Kak Doni. Betul. Itu semuanya dilatih dan dipelajari di Communicasting Academy. Oh, lengkap ya. Banyak hal yang sebenarnya tertulis di buku, tapi lebih banyak lagi hal yang bisa dilatih, dilakukan dengan praktek langsung. Praktek langsung. Tidak semua buku menuliskan hal-hal itu. Betul. Dan rasanya kan beda, Kristi. Contoh nih, kalau misalnya Kristi membawakan peran sebagai seorang news anchor, ya kan? Yes. Dia juga membacakan berita, menyampaikan liputan yang dibawakan oleh reporter di lapangan misalnya, Ya. termasuk melakukan interview dengan narasumber. Wow. Banyak kan kalau setting studio itu kan ada mejanya. Iya kan? betul. Nah, saya sangat beruntung tuh kalau Kenapa? berdiri atau duduk di belakang meja, Aku tahu kenapa. menutup perut. Betul. Supaya terlihat lebih ramping gitu ya Kak Iya, Doni ya. Tapi banyak juga loh teman-teman yang nakal ya di stasiun TV dan tanda petik gitu kan. Kenapa? Karena misalnya siaran pagi itu kan, aduh buru-buru gitu kan, belum sempat mandi gitu kan. Nah, udah yang penting dandan. Di bawah masih cekeran, masih pakai Oh, sendal gitu kan. ternyata Atau ya. di atasnya pakai jas tapi di bawahnya jeans, nggak ada masalah. Yang penting show must go on. Atau teman-teman yang menjadi radio announcer. Yep. Ya. Mungkin Kristi lagi siaran nih sambil duduk-duduk, angkat kaki, Nggak no ada yang problemo, tahu. ya kan? Betul. Yang penting secara diksi, vokal itu bagus dan mampu membawa pendengar khususnya Oke. untuk menyimak dan mengikuti program yang dibawakan. Jadi setiap profesi di dunia komunikasi ini juga punya apa ya? Punya sifatnya sendiri-sendiri nih. Betul, karakter dan sifatnya berbeda-beda. Karena itu, kalau misalnya news anchor itu dia duduk di belakang meja berita, Oke. kan kursinya juga ada sandarannya, tapi dia tidak sandar sepenuhnya kan. Kenapa Tegap begitu? ya? Bukan tegapnya itu soal urusan visual di kamera bagus saja, tapi karena vokal. Produksi suaranya. Yes, itu dia. Nyanyi juga kan? Betul. Beda kan? Betul, Kalau betul. kita ngobrol sambil begini, atau Nggak enak. Nah, Lebih enak gini, lebih kok enak bareng gini ya? ya? Lagi coba. Jangan maju lagi. Nah, itu juga diajarkan. Kristi. Oke, Jadi luar ada biasa. olah vokal ya kan, kemudian bagaimana melakukan pemanasan ya, menghindari slip of the tongue. Ini paling sering terjadi, Betul. kesalahan ucap, kesalahan sebut. Dan jangan lupa, terjadi slip of the tongue, seorang TV presenter, host announcer atau radio announcer tidak boleh minta maaf. Nah, ini dia yang saya dapat di komunikasi dan tidak dapat di tempat lain. Iya. Coba jelasin, kenapa seorang TV presenter ataupun announcer atau public speaker tidak boleh minta maaf? Kok kesannya sombong banget ya? Iya betul, betul. Padahal manusia kan tempatnya salah Salah. dan lupa.
Itu dia membedakan kita dengan teman-teman yang lain. Artinya saat kita menjalankan peran dan fungsi sebagai seorang penampil di depan radio atau televisi, kita harus melakukan persiapan yang matang dan baik. Dengan persiapan itu tentunya tidak boleh ada kesalahan. Tapi Kristi, kalau ternyata namanya juga manusia, mungkin lagi galau tadi malam, habis diputus pacar, tapi hari ini harus on cam, harus siaran gitu kan. Lagi kan. Kemudian belepotan, tahu-tahu salah sebut. Dia nggak boleh mengatakan maaf, tapi cukup diganti dengan maksud saya atau maksud yang kami maksud gitu ya. Luar biasa sekali udah full package banget, udah komplit banget semua informasi. Kalau dari penasaran Kak Doni. main dong ke sana, ajak pemirsa untuk main-main ke sana. Untuk pemirsa di rumah yang pengen main ke Communication Academy, lokasinya di mana sih Kak Doni? Lokasinya cukup strategis. Oh iya, di mana? Buat Di Jakarta teman-teman pastinya di Jakarta. Kita sedang berencana juga membuka cabang di kota lain. Ya, doain ya. Amin. Tepatnya di Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 8D, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jadi kalau dekat-dekat mall gitulah, ya kan, dekat banyak tempat nongkrong gitu kan. Betul. Dan kalau misalnya lewat mampir, boleh ikut melihat-lihat, boleh trial juga. Boleh ya, langsung datang ya. Oke. Usia bebas, ya. Bebas. Artinya begini, kita punya kids program juga, kita punya kelas anak-anak. Ada kelas anak-anaknya juga pemirsa. Terus? Tapi kalau usia-usia untuk mengikuti kelas reguler itu dari usia 14 sampai usia 45. Wow. Nah, kalau berbicara mengenai waktunya sendiri Kak Doni, itu jam berapa sih biasanya? Waktunya sangat fleksibel ya. Karena kita ada beberapa program, kita membuka kelas akselerasi. Kelas akselerasi itu dilakukan setiap weekend hari Sabtu, ya. Jadi sebelum malam mingguan sama pacar, ya kan? Belajar komunikasi dulu. Habis itu selesai belajar kan langsung deket mall. Deket mall maksudnya malam mingguan gitu kan. Itu di setiap hari Sabtu weekend. Dan itu kelas akselerasi itu tidak panjang waktunya, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau yang kelas-kelas reguler memang lebih panjang, dan itu buat teman-teman yang memang dari kalangan profesional. Kita banyak kok memberikan pelatihan teman-teman yang sudah bekerja di stasiun televisi, radio, atau public speaker yang profesional seperti itu. Nah, Kak Doni, untuk pemirsa di rumah yang mau daftar, gimana caranya? Apa aja persyaratannya? Gampang banget. Ya. Gampang? Langsung datang ke Communication Academy di Jalan Sultan Iskandar Muda, 8D, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Atau kalau nggak sempet, bisa datang lewat dunia maya. Oh iya, bukan maya romantir ya. Tapi bisa klik aja di communicationacademy.com. Nanti teman-teman atau pemirsa bisa menyaksikan secara visual, secara online apa saja yang didapatkan di Communication Academy, dan bisa juga langsung mengunduh atau mendownload formulir pendaftaran atau bisa daftar secara online. Tapi saran saya Kristi, kenapa? Ya, daripada cuma lihat di website kita, pasti bagus kan? Mending langsung datang. Mending langsung main ya, karena informasinya udah cukup hari ini di Etalase. Dan boleh coba, boleh trial. Betul sekali, free trial pemirsa, jangan lupa tuh. Kak Doni, terima kasih banyak. Sudah selesai? Sudah, tuh kan. Saya baru mau mulai. Tuh kan, kalau ngomong sama suhu mah beda deh. Dia maunya ngomong terus. Tapi nggak kerasa, kita udah 30 menit menemani pemirsa di rumah dalam program kesayangan kita Etalase. Terima kasih banyak Kak Doni. Sukses selalu untuk komunikasinya juga. Pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan program Etalase. Akhir kata, saya Maria Kristi, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sukses.